Saudara, seorang pria tidak dikenal ditangkap aparat kepolisian akibat menyerang penjaga rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin. Penyerangan terjadi sekitar pukul 10:30 siang. Pada Kamis siang kemarin, rumah dinas Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo diserang seorang pria tak dikenal. Pria itu nekat menyerang polisi yang sedang berjaga di rumah dinas Kapolri. Kabar penyerangan pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko. Polisi masih memeriksa pria itu guna mendalami motifnya atas penyerangan terhadap penjaga di rumah dinas Kapolri. Polisi memastikan pria itu bukan anggota dari kelompok teroris. Hasil koordinasi dengan Densus Anti Teror sejauh ini tidak masuk dalam daftar kelompok teror. Dan selanjutnya Polda Metro Jaya akan mendalami, sekira pada saat selesai kejadian langsung kita ambil. Tadi siang ya Pak berarti? Kepolisian akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku untuk mengetahui dan mendalami motif yang dilakukan. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui lebih lengkap perkembangan kasus penyerangan rumah dinas Kapolri, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Gracia Adur di Polda Metro Jaya. Gracia, selamat siang. Apa ya kemudian yang menjadi motif penyerangan rumah dinas Kapolri? Apakah sudah terungkap? Dari tadi pagi hingga siang ini kami sudah berusaha mengkontak kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mengetahui apa motifnya, tapi masih belum ada jawaban dari Kabid Humas Polda Metro Jaya. Saat ini informasi terakhir polisi masih fokus untuk mencari tahu motif dari pelaku. Apakah ini merupakan motif teror atau berupa tindakan individual yang dilakukan oleh pelaku yang motifnya masih belum jelas. Tapi sampai sejauh ini Sisko dan juga saudara, polisi sudah berkoordinasi dengan Densus 88 Anti Teror untuk mengetahui seperti apa latar belakang dari pria yang melakukan penyerangan di rumah dinas Kapolri ini. Dan hasilnya bahwa pelaku ini tidak tergabung dalam anggota kelompok terorisme, saudara. Saat ini pelaku yang berinisial JPP yang berumur 44 tahun ini sudah ditahan di Dirkrimum Polda Metro Jaya untuk melakukan sejumlah pemeriksaan. Salah satunya pemeriksaan yang dilakukan adalah melakukan tes kejiwaan untuk mengetahui seperti apa kondisi mental dari pelaku. Sampai saat ini juga masih belum ada jawaban yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya seperti apa hasilnya. Memang Sisko dan juga saudara, menjelang pemilu 2024 hal-hal seperti ini, hal-hal kejadian seperti ini bisa saja terjadi dan ini sangat rawan terjadi. Hal ini mengapa? Sehingga ini tidak heran kalau semisal polisi ini langsung berkoordinasi dengan Densus 88 Anti Teror untuk mengetahui seperti apa latar belakang dari pelaku. Nah, apa yang melatar belakangi polisi kemudian ini berkoordinasi dengan Densus 88? Latar belakangnya adalah karena pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Densus 88 Anti Teror pada bulan November 2023 yang bilang bahwa ada pengakuan dari salah satu tersangka terorisme yang tergabung dalam kelompok terorisme ini punya misi untuk menggagalkan pemilu 2024. Sehingga tidak heran hal inilah yang menyebabkan polisi langsung berkoordinasi dengan Densus 88 untuk mencari tahu latar belakang dari pelaku ini, saudara. Bersyukur hasilnya bahwa pelaku bukan dari bagian dari kelompok terorisme, namun polisi masih mendalami, masih melakukan pemeriksaan dengan memeriksa bagaimana kondisi mental ataupun kejiwaan dari pelaku. Sampai siang ini belum ada jawaban, tapi rencananya nanti sekitar pukul 12:30 siang setelah sholat Jumat, para jurnalis yang saat ini berada di Balai Wartawan ini akan bergerak menuju ke masjid terdekat di Polda Metro Jaya untuk berusaha doorstop dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya untuk mencari tahu seperti apa perkembangan dari kasus ini. Sisko. Tentunya masih dicari tahu update motif dan juga tes kejiwaan dari pelaku. Nah, yang juga cukup menarik, Gracia, biasanya kalau misalnya dalam kasus ataupun juga kriminalitas seperti itu, apakah ini bergerak sendiri? Apa ada orang yang juga turut serta dalam penyerangan tersebut? Sudahkah ada informasinya, Gracia? Kalau informasi terakhir yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya kemarin bahwa pelaku ini bergerak seorang diri. Tapi untuk perkembangan selanjutnya apakah dia ada bergabung dengan organisasi atau apapun, ini juga masih
kita tunggu, tetapi yang sudah ditegaskan sebelumnya bahwa pelaku ini bukan merupakan anggota dari salah satu kelompok terorisme, saudara. Namun ini yang masih didalami oleh polisi karena sampai saat ini kronologinya seperti apa, motifnya seperti apa, ini yang juga masih kami tunggu informasinya dari kepolisian. Bahkan untuk bentuk penyerangan yang dilakukan oleh pelaku ini yang juga kami masih gali informasinya, Sisko dan juga saudara. Apakah penyerangan yang dilakukan pelaku ini berupa penyerangan senjata tajam atau bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anggota polisi yang sedang berjaga di rumah dinas Kapolri itu, saudara. Namun sebelumnya kalau saya sampaikan sedikit seperti apa kronologinya, bahwa kronologinya ini terjadi pada pukul setengah 11 siang atau 10.30 waktu Indonesia Barat di rumah dinas Kapolri yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat itu pelaku ini melakukan penyerangan terhadap anggota, saudara. Informasinya juga sampai sejauh ini kondisi di sekitar rumah dinas dari Kapolri ini juga sedang dijaga sangat ketat agar tidak terjadi hal yang serupa. Kita akan tunggu seperti apa, Sisko dan juga saudara, seperti apa pernyataan yang disampaikan oleh Kabid Humas terkait motifnya, kemudian bentuk penyerangannya seperti apa, Sisko. Baik, kami akan nantikan update terkini dari khususnya Polda Metro Jaya terkait kasus penyerangan yang dilakukan oleh orang tidak dikenal di rumah dinas Kapolri. Terima kasih, Gracia Adur.